Welcome back to my YouTube channel. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian di sana? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai asumsi, prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Bersama saya, Ibu Yovita. Materi ini adalah materi yang sangat penting bagi kalian untuk pemula dalam mempelajari mengenai akuntansi. Karena dalam penyusunan informasi akuntansi harus dilaksanakan dengan berpegang teguh terhadap prinsip, asumsi, dan konsep dasar akuntansi yang berlaku umum. Sehingga pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi memiliki pemahaman yang sama terhadap informasi akuntansi yang disajikan. Anak-anak, materi ini merupakan materi dari KD 3.4, yaitu memahami asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Serta KD 4.4, yaitu mengelompokkan asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian bisa memahami asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi yang berlaku umum. Baiklah anak-anak, untuk memahami materi ini, marilah kita belajar bersama. Baiklah anak-anak, kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai asumsi dasar akuntansi. Asumsi itu sendiri dapat diartikan sebagai acuan atau ketetapan yang menjadi dasar dalam membuat laporan keuangan. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas asumsi menurut GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, dan juga asumsi menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Nah, umumnya di Indonesia menggunakan asumsi dasar menurut SAK. Tapi kita bahas dulu mengenai asumsi menurut GAAP ya. Pertama, asumsi kesatuan usaha, yang berarti bahwa aktivitas sebuah perusahaan bisnis dapat dipisahkan serta dibedakan dari pemiliknya serta unit bisnis lainnya. Misalnya, seorang pengusaha memiliki restoran dan juga bengkel, maka pengelolaan keuangan restoran dan bengkel harus dipisahkan walau dimiliki oleh satu orang yang sama. Yang kedua, asumsi kontinuitas usaha. Asumsi bahwa perusahaan tersebut mempunyai umur yang panjang. Artinya, perusahaan tidak dilikuidasi dalam jangka waktu yang dekat. Diharapkan perusahaan dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, asumsi pengukuran unit moneter. Asumsi ini memungkinkan akuntansi untuk mengukur setiap transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi ke dalam suatu mata uang. Yang keempat, periodisasi tepat waktu. Asumsi ini beranggapan bahwa kehidupan perusahaan akan berkesinambungan dan informasi akuntansi dibutuhkan atas dasar ketepatan waktu. Selanjutnya yang kelima, asumsi kewajaran usaha. Dalam asumsi ini, kedua belah pihak terlibat dalam transaksi. Pembeli dan penjual bekerja secara mandiri, bebas dan rasional. Setiap perusahaan harus berusaha mencapai kesepakatan untuk memuaskan kedua pihak. Yang keenam, asumsi keterandalan, yaitu akuntansi hanya menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan untuk manajer, pemilik, dan juga kreditur. Yang ketujuh, asumsi konsisten. Asumsi bahwa akuntansi percaya bahwa metode yang konsisten dalam akuntansi harus dapat digunakan dalam periode ke periode. Yang terakhir, asumsi akrual.
Dalam laporan transaksi, akuntansi menggunakan basis akrual di mana pengakuan penerimaan muncul ketika diterima dan pengakuan biaya dapat terjadi ketika digunakan atau tanpa uang tunai. Sedangkan asumsi menurut SAK, yang pertama ada dasar akrual. Sama seperti akrual GAAP, semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus dicatat tanpa melihat apakah transaksi tersebut menimbulkan uang keluar atau tidak. Misal, jika perusahaan melakukan pembelian kredit, tentunya belum ada uang yang keluar, tetapi dalam dasar akrual, transaksi itu harus tetap dicatat dan diakui. Kedua, konsep entitas. Serupa dengan asumsi kesatuan usaha, dasar akuntansi harus berlaku untuk semua unit ekonomi secara terpisah. Dengan demikian, peristiwa yang melibatkan unit ekonomi tidak boleh dicampur dengan unit lain meskipun mereka atau pemiliknya sama. Yang ketiga, ada kelangsungan usaha, yang berarti dalam laporan keuangan diasumsikan bahwa perusahaan akan melanjutkan usaha bisnis di masa depan sampai waktu yang tidak terhingga. Yang keempat, unit moneter, yakni semua transaksi ekonomi dinyatakan dalam mata uang tertentu. Dan yang terakhir, periode akuntansi, yang berarti laporan keuangan dari suatu perusahaan harus dilaporkan secara berkala dan dibagi ke dalam periode tertentu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi ini memuat hal-hal apa yang harus dilakukan dan hal-hal apa yang tidak dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Prinsip dasar akuntansi terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama, prinsip biaya histori. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya. Harga perolehan yang dimaksud di sini adalah total biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu aset. Kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip saat suatu pendapatan diakui karena telah direalisasikan. Lalu, kapan pendapatan itu dikatakan direalisasikan? Nah, pendapatan baru dikatakan terrealisasi saat produk, barang, atau jasa telah ditukar dengan klaim atas jasa. 3. Prinsip mempertemukan. Untuk menyusun laporan keuangan periodik, pendapatan harus dipertemukan secara layak dengan biaya-biaya yang terjadi dalam periode akuntansi yang sama. Yang keempat, prinsip konsistensi. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini bermaksud untuk memastikan laporan keuangan yang disusun hendaknya dapat menghasilkan dan memberikan semua informasi, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih anak-anak bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dalam mengetahui dan memahami prinsip, asumsi, dan konsep dasar akuntansi yang berlaku umum. Semoga materi ini bisa menjadi acuan bagi kalian dalam mempelajari akuntansi secara berkelanjutan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dan see you!